Ini adalah amalan alternatif. Ada orang dalam Ramadan tak sanggup lagi dia berpuasa. Apa sebab? Karena sakitnya menahun, tak ada harapan sembuh, maka dia tak lagi diwajibkan puasa. Bayarkan fidyah cukup. Alhamdulillahi mukawwinil aqwan al-mawjudi azalan wa abadan bila makan, al-munazzah 'an syakli wal a'dha'i wal arkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sidqin wa ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah 'anil aini waz zaman, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhu al-Qur'an. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-mannan. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai Jumat hari ini. Ternyata Jumat hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Artinya hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Sya'ban artinya berkumpul, karena kebiasaan orang-orang Arab ketika di bulan Sya'ban mereka akan berkumpul kembali kepada klan, kembali kepada kelompok mereka. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah, seorang nabi yang diutus oleh Allah agar umat-umatnya, agar hamba Allah mempunyai kemuliaan akhlak. Maka andai hari ini ada orang yang mengklaim ibadahnya paling sempurna, maka tak perlu berdebat dengan orang seperti itu. Cukup lihat apakah hasil ibadahnya itu mampu memurnikan kemuliaan akhlak. Andai ada orang yang berkata imannya paling sempurna, tak perlu berdebat dengan dia. Cukup lihat apakah pancaran iman yang diakui oleh dirinya mampu memperlihatkan kemuliaan akhlak. Andai ada orang yang berkata ilmunya paling sempurna, tak perlu berdebat, karena ilmu yang dahsyat akan melahirkan adab dan kemuliaan akhlak. Karena ya Rasulullah diutus agar manusia mempunyai kemuliaan akhlak. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan sebelum kedatangan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Kata Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam kajian ilmu hadis, hadis ini dalam kategori dhaif. Tapi kita tidak bahas ini dhaif, ini sahih. Hadis ini menunjukkan betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sosok manusia agung yang tidak berdosa. Rasulullah itu maksum, jangankan rezekinya di dunia, surganya saja Allah sudah jamin. Bayangkan Rasulullah berdoa seperti ini. Rasulullah berdoa diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan bermohon kepada Allah agar disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Apakah karena ampunan dosa untuk Rasulullah? Rasulullah itu maksud tidak berdosa. Untuk apa Rasulullah berdoa sedemikian?
Ini tidak lain agar kita umatnya mampu menggunakan waktu, memaksimalkan ibadah dalam Ramadan agar kelak Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka ini karena tepat insya Allah kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka Jumat kali ini kita sejenak membahas amalan yang akan kita isikan di dalam bulan suci Ramadan. Pertama, amalan yang akan kita isikan di dalam bulan suci Ramadan, siam. Padanan kata siam itu imsak, berpuasa, artinya menahan. Bukan sekedar menahan tidak makan, tidak minum. Karena dalil di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna siam dalam ayat ini bukan sekedar menahan tidak makan dan tidak minum. Kalau sekedar puasa itu kita maknai tidak makan tidak minum, mustahil kita dapat predikat takwa dalam ujung ayat ini. Jadi apa makna siam dalam ayat ini? Tentu menahan tidak makan tidak minum, tapi menahan seluruh anggota tubuh. Tangan tidak boleh mengambil hak milik orang, karena tangan pun harus berpuasa. Mata tidak boleh liar memandang yang haram, karena mata pun harus dipuasakan. Lisan tidak boleh liar menyembah serapah, mencaci maki, memfitnah, menggunjing, berdusta, sumpah palsu, karena lisan pun harus dipuasakan. Kaki harus berpuasa, tak boleh melangkah ke tempat yang Allah tidak ridha. Kalaulah mampu kita menahan seperti ini, tidak sekedar menahan tak makan tak minum, tapi menahan seluruh anggota badan kita. Inilah makna siam yang sesungguhnya. Lah kalau begini makna siam itu, maka insya Allah orang menahan seperti ini, berpuasa seperti ini, nanti akan mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada fenomena yang sering kita amati dalam Ramadan. Ada orang yang di dalam Ramadan itu tak berdosa. Tampaknya secara zahir dia tak berdosa. Tangannya tak berdosa, lisannya tak berdosa, matanya tak berdosa, seluruh anggota badannya tidak berdosa. Apa sebab? Karena mereka banyak tidur dalam Ramadan. Selesai sholat subuh, asar mereka baru terbangun. Tampaknya mereka tak berdosa. Dan ketika mereka ditanya, kenapa mereka memperbanyak tidur di tengah Ramadan? Ini pemandangan tidak mengherankan di tengah Ramadan. Betapa banyak orang tertidur dalam masjid. Apa sebab? Karena mereka mengamalkan satu hadis, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif itu dalam kategori boleh diamalkan, tapi kalau ada memenuhi syarat. Tapi yang jelas hadis dhaif itu hanya untuk memotivasi untuk beramal. Ramadan bukan bulan untuk tidur. Bukalah sejarah negeri kita. Hari kemerdekaan 17 Agustus. Kapan 17 Agustus itu? Tepatnya tanggal 9 Ramadan. Artinya negeri kita merdeka itu adalah tepat dalam bulan suci Ramadan. Perang Badar, perang yang terjadi terdahsyat di awal datangnya Islam ke kota Madinah. Perang terdahsyat, kemenangan terbesar. Kapan itu terjadi? Dalam Ramadan. Maka Ramadan itu bukan bulan tidur. Andai kita lelah, andai kita letih, andai kita payah, cobalah beristirahat. Tapi kalau memperbanyak tidur karena mengamalkan hadis seperti ini pemahaman keliru saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama, isikan Ramadan itu dengan siam. Tapi ingat, siam yang dimaksud di sini bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Ternyata ini yang disindirkan oleh Rasulullah. Man lam yada' qaulaz zur. Siapa yang dalam Ramadan dia tidak bisa meninggalkan tipu. Puasa dia tampaknya tak makan tak minum, tapi berbohong, sumpah palsu dia, maka Allah tak berhajat membalas puasanya. Maka makna siam di sini, jagalah, maksimalkan, jaga anggota tubuh, jangan sempat Allah tak berhajat membalas pahala puasa kita.
Maka pertama, isikan dengan siam, menahan diri. Kedua, kalau siamnya disebut dengan siam, janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan ampuni dosa kita. Maka kedua, isikan di malam harinya dengan disebut qiyam. Qiyam, menghidupkan malam-malam Ramadan. Bahagian dari qiyam itu adalah tarawih. Maka janji pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama, man qama Ramadan, siapa yang di malam-malam Ramadan ia hidupkan malam-malam Ramadan itu karena panggilan iman, bukan karena dia. Panggilan iman, dia berangkat ke masjid, dia berdiri menghidupkan malam Ramadan, wahtisaban, mengharap pahala hanya karena Allah, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan agar dipandang oleh orang, bukan diharapkan agar layak tampaknya diragukan oleh orang. Maka kalau di sini berangkat untuk qiyam, maka janji Nabi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ramadan itu memang betul-betul bulan pengampunan dosa. Siangnya pengampun dosa karena siang, malam pun pengampun dosa karena qiyam. Maka dirikan sholat tarawih, ramaikan masjid, makmurkan masjid ini, dan terus berdiri, terus mendawamkan, membiasakan, bukan sekedar di Ramadan saja, karena makna qiyam kita dilatih dalam Ramadan. Nanti selepas Ramadan tegaklah bangun sholat malam untuk malam-malam di lain Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ini amalan yang kedua, qiyam tarawih. Lalu amalan yang ketiga yang kita isikan dalam Ramadan, khatamkan Al-Quran. Tiap malam-malam Ramadan, Bilal di masjid itu menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bilal di masjid malam Ramadan menyampaikan ayat ini, mengingatkan kepada jemaah salat qiyam agar khatamkan Al-Quran. Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Kalau Ramadan bulan turunnya Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Hari ini banyak orang berdebat, banyak orang berselisih. Tapi tahukah kita, Imam Madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, umum kita mengikut mazhab beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lebih kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di dalam bulan suci Ramadan. Kalau di bulan lain beliau khatamkan Al-Quran 1 kali dalam sehari, tapi khusus dalam Ramadan 60 kali dalam Ramadan. Artinya beliau khatam 2 kali dalam 1 hari Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal, lebih fenomenal kita sebut Imam Hanbali. Beliau khatamkan Al-Quran. Kapan beliau khatamkan Al-Quran? Bangun beliau tengah malam, beliau angkatkan takbir, Allahu Akbar, salat tahajud, beliau khatamkan Al-Quran dalam tahajud. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu bulan khatamkan Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mahir baca Al-Quran, yang bisa membaca Al-Quran, benar cara membacanya, kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti dia bangkit dengan malaikat kemuliaan membaca Al-Quran. Mungkin dia pun kelak bingung, begitu dibangkitkan oleh Allah, pandang ke depan, toleh ke belakang, lirik ke kanan, lirik ke kiri, ternyata malaikat. Kenapa bangkit dengan malaikat? Mahir membaca Al-Quran. Tapi tidak setiap orang mahir membaca Al-Quran. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Ada orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, tak mampu dia bedakan ini sa, ini sa, ini sya, ini so. Tak mampu dia bedakan ini ja, ini da, ini za. Tak mampu dia membaca Al-Quran dengan benar. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbata-bata membaca Al-Quran, lahu ajrani, dia tetap dapat 2 pahala. Pahala pertama karena membaca, pahala kedua tetap mengulangi agar bacaannya benar. Proses pengulangan itu pun mendapat 2 pahala. Maka kata Nabi, dia mendapatkan 2 pahala. Maka amat sangat rugi manusia mengaku hamba Allah, tapi dia tidak mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam Ramadan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu sekarang yang keempat,
amalan apa yang kita bisikan dalam bulan suci Ramadan. Setelah siam, menahan, berpuasa, qiyam, hidupkan malam-malam Ramadan. Ketiga, khatamkan Al-Quran. Yang keempat, amalan yang kita bisikan dalam Ramadan, perbanyak sedekah, berinfak. Sedekah dalam Ramadan, sedekahlah walau hanya dengan sebutir kurma, seteguk air saja. Karena orang yang mampu memberikan sedekah, ia berikan sedekah kepada orang berpuasa. Sedekahnya itu yang akan dicicipi dalam berbuka puasa, maka dia sama mendapatkan pahala yang persis seperti pahala orang yang dia beri, karena orang yang dia beri itu dalam rangka berpuasa. Artinya memberi sedekah kepada orang berpuasa pahalanya sama seperti pahala puasa, karena kita sedang memberikannya kepada orang yang sedang berpuasa. Maka sedekah ini adalah bentuk dari kepedulian, bentuk kasih sayang kita antar sesama manusia untuk mengetahui kuantitas keimanan kita. Coba lihat bagaimana orang mampu memberi, meringankan beban orang lain. Karenanya sedekah ini amat sangat penting dalam kehidupan nyata, terutama dalam Ramadan. Latihanlah untuk bersedekah dalam berbagi antar sesama kita. Maka cobalah renungkan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kalau Jumat kali ini kita berkumpul, masuk ke masjid setelah bersuci, bersih, pakaian bersih, maka ada satu pertanyaan besar. Siapa di antara kita yang paling hebat, yang paling mulia, manusia terbaik di antara kita? Ternyata Nabi sudah menyebutkan, khairun nas, sebaik-baik manusia di antara kita, anfa'uhum linnas, yang punya nilai, yang punya manfaat, yang mampu meringankan beban orang lain dalam bentuk sedekah, infak, wakaf, hibah dan lain sebagainya. Maka Ramadan sedekahlah. Terakhir, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, amalan yang kita isikan dalam bulan suci Ramadan yang terakhir ini adalah amalan alternatif. Ada orang dalam Ramadan tak sanggup lagi dia berpuasa. Apa sebab? Karena sakitnya menahun, tak ada harapan sembuh, maka dia tak lagi diwajibkan puasa. Bayarkan fidyah, cukup dalam ilmu fikih. Ada orang yang qiyam, tarawih, tak sanggup dia berlama-lama, mungkin karena faktor usia. Kalau lama berdiri bergetar lututnya, kumat penyakitnya, tak sanggup dia lama berjamaah dengan kita, tak sanggup dia lama berdiri, maka ada amalan alternatif. Ada orang yang tak mahir baca Quran. Dulu tak ada guru sehebat guru sekarang. Dulu tak seramai guru sekarang. Kalau dulu 70 tahun yang lalu, kalaupun ada guru mengaji, itu hanya ada dalam satu kecamatan. Hari ini bertabur alim ulama mengajarkan anak-anak kita. Maka hari ini anak-anak 10 tahun sudah mahir membaca Al-Quran, sudah hafal beberapa juz dalam Al-Quran. Tapi dalam realita ada orang yang tak mampu membaca Al-Quran dan biasa umur mereka di atas 70 tahun. Maka amalan yang kelima ini yang jadi alternatif. Ada orang yang tak mampu bersedekah karena rezeki tahun ini, Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu. Lebih hebat, lebih berkualitas, kuantitas jumlahnya lebih besar Ramadan yang lalu ketimbang Ramadan hari ini. Bagaimana mungkin kami sedekah sedangkan yang kami dapatkan hanya pas-pasan untuk keluarga kami? Maka ini amalan alternatifnya. Apa amalan itu, saudara jemaah Jumat? Amalan yang kelima ini adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini tak butuh biaya. Amalan ini tak butuh tenaga. Dia boleh sedang berjalan, dia boleh sedang tegak berdiri, dia boleh dibaca sambil duduk, dia boleh dibaca sambil berbaring. Maka seabdul zikir la ilaha illallah. Ada zikir lain yang bisa kita lafalkan, kita dawamkan, kita lazimkan, kita biasakan. Bacalah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kami hanya hafal ini, dawamkan, lazimkan, perbanyak membaca tasbih itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami hafal yang ini, bacakan
Intinya dalam Ramadan amalan alternatif, perbanyak zikir, tasbih, istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat kita petik. Setiap tahun Ramadan itu datang. Maka Ramadan kali ini, sejak hari ini, jaga kesehatan. Mohonkan kepada Allah, iktikadkan di dalam hati setiap kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mampu memperbaiki kehidupan kita selanjutnya, mampu memperbaiki kualitas ibadah kita selanjutnya. Setelah Ramadan disebut Syawal. Syawal itu artinya naik, Syawal itu artinya meningkat. Apa maknanya? Dalam Ramadan banyak orang beribadah, siang malam banyak orang beribadah. Tapi ketika nanti di bulan Syawal redup kembali semangat ibadah. Inilah menjadi contoh untuk melihat kualitas ibadah seseorang, kualitas orang yang benar-benar ibadah dalam Ramadan. Nanti jumpa di bulan Syawal dan bulan selanjutnya setelah Syawal itu, apakah ibadah kita meningkat? Kalau meningkat berarti berhasillah ibadah Ramadan itu. Artinya bersiaplah masuk dalam bulan suci Ramadan. Mohonkan kepada Allah, iktikadkan dalam hati, istiqomah dalam agama Allah, perbanyak ibadah, tata niat karena Allah, insya Allah dapat predikat takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur